S29 ikut saya sekarang. Beberapa kali Aisyah mencoba untuk memejamkan matanya namun tidak bisa. Perasaannya gelisah dan tidak nyaman. Ia takut Pak David akan melakukan hal-hal mesum terhadap dirinya. Aisyah pun bangun dari tidurnya dan melihat di samping ranjang Pak David ada foto kecil yang terpasang di sana. Aisyah pun penasaran dan berjalan mendekati foto itu. Aisyah mengambil bingkai foto. Belum sampai ia melihat fotonya, David keluar dari kamar mandi. Aisyah, kembalikan bingkai itu di tempatnya. David berjalan ke arah Asia. Sementara Aisyah masih terpaku melihat David yang hanya memakai handuk putih dililitkan ke pinggangnya. Dengan rambut basah yang acak-acakan. David tampak ganteng dan seasterisye. David meraih bingkai foto itu. Mau sampai kapan kamu menatapku? Aisyah tersadar. Maaf Pak, Aisyah memalingkan pandangannya ke arah lain. David meletakkan kembali bingkai foto itu. Itu foto saya dan istri saya. Kamu gak perlu melihatnya. Iya Pak, maaf. Aisyah menundukkan pandangannya. Sepertinya Pak David begitu mencintai istrinya. Sungguh beruntung wanita itu. Gumam Asia dalam hati. David segera mengganti pakaiannya kemudian berjalan mendekati Aisyah. Kamu jangan cemburu. Idi, siapa yang cemburu Pak? GR banget. Sepertinya Pak David sangat mencintai istri Pak David. Iya, terus sekarang orangnya kemana Pak? Dia selalu ada di hati saya. Dek, dek, dek. Aisyah kaget dengan ucapan David. Ia mengira bahwa istri Pak David sudah meninggal. Maaf Pak, saya tidak tahu. Sudahlah. Ayo kita turun. David mengajak Aisyah turun ke bawah untuk makan malam. Asisten rumah tangga David sudah menyiapkan makanan untuk mereka. Big Tina, salah satu pembantu David yang paling lama bekerja di sana, pun kaget saat melihat Aisyah yang berjalan bersama David menuju meja makan. Nyonya, Big Tina ketakutan dan berlari ke belakang. Selama ini kabar kematian Lily sudah terdengar di mana-mana. Namun David tak pernah percaya bahwa istri tercintanya sudah tiada. David mengajak Aisyah untuk makan malam. Selesai makan, David bersiap mengantarkan Aisyah untuk pulang. Sampainya di rumah Fahri. Syah, besok saya jemput kamu ya. Gak usah Pak, saya bisa naik taksi. Pokoknya besok saya jemput. Terserah Pak David deh. Aisyah membuka pintu mobil dan keluar. David membuka kaca mobilnya. Sampai ketemu besok ya sayang. David melambaikan tangannya kepada Aisyah. Aisyah hanya tersenyum kecut melihat ke arah David. David pun meninggalkan rumah Fahri. Hari berikutnya. Pagi-pagi sekali Aisyah bergegas untuk bersiap ke kantor. Ia tak ingin David menjemputnya. Namun saat Aisyah tengah berberes barang-barangnya. Tok, tok, tok. Aisyah membuka pintu kamarnya. Ada Mbok. Di depan ada Pak David. Apa? Sepagi ini. Aisyah melihat jam masih menunjukkan pukul 6. Aisyah turun dari kamarnya menemui David. Pak David. Hai Syah. Udah siap. Kok Pak David pagi banget jemputnya? Karena saya tahu kamu pasti akan berangkat pagi-pagi untuk menghindari saya. Aisyah kesal saat David tahu rencana Aisyah. Bapak ikut kami sarapan saja sekalian. Baiklah, terima kasih. David sarapan bersama Aisyah dan Baim. Mama. Om ini siapa Ma? Namanya Om David. Bos Mama di kantor. Oh, Baim tampak cuek kepada David. David pun merasa David begitu mirip dengannya. Dari wajah, sikap, sifatnya hanya gaya rambutnya yang berbeda. Hai Baim. Om berharap Baim bisa berteman sama Om. Baim menatap David dengan tajam. Om jangan dekat-dekat sama Mama. Nanti Ayah Fahli malah sama Om. Ayah Fahri. Iya. Ayah Fahli. Begitu ya. Iya. David melihat Baim kecil yang begitu menggemaskan itu, ingin sekali ia memeluk putranya. Aisyah merasa tidak enak dengan sikap Baim kepada David. Setelah sarapan, Aisyah dan David berangkat ke kantor bersama. Maafkan sikap Baim tadi ya Pak. Iya, gak apa-apa. Memangnya sedekat apa Fahri dan Baim?
Kak Fahri selalu mengajak Baim bermain. Dia menganggap Baim seperti anaknya sendiri. Itu karena Fahri pernah mencintai Musyah, gumam David dalam hatinya. Sampai di kantor, Aisyah turun duluan dari mobil dan segera ke ruangnya. Aura datang ke kantor untuk mengantarkan berkas laporan akhir bulan dari kantor cabang. Tok, 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 masuk. Aura pun masuk ke dalam ruangan David. Permisi Pak, saya mau mengantar laporan. David melihat ke depan dan ternyata Aura sudah berada di depannya. Oh kamu. Letakkan saja laporannya di meja. David kembali melihat laptopnya. Aura merasa kesal karena David begitu cuek kepadanya. Fit lagi sibuk ya. Aura mencoba sabar. Iya, gitu. Mau makan siang bareng gak? Kerjaanku belum selesai. Aku gak bisa pergi. Apa kamu gak kangen sama Keira? David diam dan sejenak berpikir. Baiklah, ayo kita pergi. David begitu sayang dengan Keira dan sudah menganggapnya sebagai putrinya sendiri. Kita jemput Keira dulu ya di sekolah. Iya, Aura tampak senang hatinya saat David mau diajak makan bersama. Keduanya pun meninggalkan kantor. Aisyah hendak mengantarkan laporan ke ruangan David. Namun saat ia berjalan menuju ruangan David, ia melihat David bersama dengan seorang wanita. Karena penasaran, Aisyah pun mengikuti kemana mereka pergi dengan menggunakan taksi di belakangnya. Pak David pergi sama siapa ya? Kok aku jadi penasaran? Gumam Aisyah dalam hatinya. Titik, titik, titik. Sampainya mereka di sebuah sekolahan SD, mobil David parkir di pinggir jalan sementara taksi Aisyah berhenti tak jauh dari mobil David. Tak lama kemudian Keira keluar dari sekolahan dan David menyambut kedatangan Keira lalu memeluk dan menggendongnya. Ada perasaan sakit yang dirasakan Aisyah dan ada rasa bahagia yang dirasakan Aura. Kemudian David menjalankan kembali mobilnya meninggalkan sekolah. Apa itu istri dan Pak David? Tapi kata orang-orang istri Pak David sudah meninggal. Kalau memang sudah punya anak dan istri, kenapa Pak David terus menggodaku? Jadi mana yang benar sih? Aisyah kembali mengikuti mobil David. Titik, titik, titik. Berhentilah mobil David di sebuah restoran seafood. Aisyah juga berhenti di restoran itu dan ikut masuk ke dalam. Aisyah menggunakan masker agar tak ada yang mengenalinya. David, Keira dan Aura memesan makanan dan sambil berbincang. David begitu senang saat mendengar celoteh Keira yang menceritakan tentang teman-temannya di sekolah. Sementara Aisyah yang berada tak jauh dari meja mereka mencoba untuk menguping pembicaraan David. Dasar bos mesum. Namanya lelaki semua sama aja. Tetap playboy. Apalagi kalau sudah punya banyak uang dan kedudukan tinggi. Pasti suka main perempuan. Jangan harap dia berhasil menaklukkanku. Gak akan pernah. Aisyah ngomel sendiri sambil menghabiskan makanannya. Haksu. David bersin saat itu. Siapa sih yang memarahiku diam-diam? Gumannya dalam hati. Saat David menikmati hidangan, pandangannya tertuju pada kaca yang berada di depannya itu memantulkan gambar Aisyah yang terlihat begitu jelas di kaca. Aisyah, gumamnya dalam hati. David pun menoleh ke belakang dan dilihat ada seorang wanita yang tengah makan sendirian. David menoleh lagi ke kaca dan dilihat baju yang dikenakan itu sama persis. Berarti itu benar Aisyah. David menyegerakan makan siangnya. Nanti kalian pulang naik taksi ya. Aku ada kerjaan di kantor dan aku baru ingat sekarang. Iya gak papa. Kami naik taksi aja pulangnya. David mengantarkan Aura dan Keira ke depan pintu keluar. Kemudian ia kembali lagi ke dalam restoran. Saat kembali, David tak melihat ada Aisyah di tempat duduk tadi. David pun mencari keberadaan Aisyah. Setelah mencari kemana-mana, ternyata Aisyah pergi ke toilet. Dan David menunggunya di depan toilet wanita. Saat Aisyah baru keluar dari toilet, ia begitu kaget melihat David yang sudah berada di depan pintu. Pak David, Aisyah, ngapain Pak David kemari? Kamu yang ngapain kemari? Aku abis makan siang Pak.
Tapi tempat ini jauh banget dari kantor. Gak biasanya kamu makan siang jauh dari kantor. Aku hanya ingin makan di tempat ini karena aku pernah makan di sini sama Kak Fahri. David begitu kesal dengan ucapan Aisyah yang menyebutkan nama Fahri. Ia pun langsung cemburu. Sekarang ikut aku. David menarik tangan Aisyah dan membawa ke mobil David. Masuk sekarang. Gak mau. Aisyah. Cepat masuk. Aisyah masuk ke dalam mobil dengan cemberut. Kemudian David masuk ke dalam mobilnya dan meninggalkan restoran itu. Aura melihat dari dalam taksi saat David menarik perempuan ke dalam mobilnya. Dan itu membuat hatinya terusik. Sialan, David membohongiku. Siapa wanita yang bersama David itu? Aura tak bisa mengikuti kemana David pergi. Karena Keira mengajaknya pulang ke rumah. Sementara David terus menjalankan mobilnya entah kemana.